Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani agar anak memiliki kesiapan untuk pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, ada perkembangan pendidikan anak dimulai sejak bayi. Sejak bayi, anak-anak harus dikenalkan pada suara-suara seperti suara benda dan suara orang-orang di sekitarnya. Seperti pada saat bercanda dan bercakap-cakap agar anak-anak berkembang menjadi anak yang normal dan sehat. Selanjutnya, pendidikan pada masa ini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian sebuah rangsangan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah dari bentuk-bentuk kekerasan bullying terhadap pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pada dasarnya, anak usia dini ini sudah mampu memiliki kemampuan untuk dapat membedakan mana perilaku yang termasuk ke dalam perilaku bullying dan mana perilaku yang tidak termasuk ke dalam perilaku bullying. Pada dasarnya, contohnya misalnya pada anak usia 4-6 tahun yang memukul temannya, maka teman yang lainnya menyadari bahwasanya perilaku tersebut adalah perilaku agresif, atau mereka menamakan perilaku sebagai perilaku kenakalan atau perilaku yang tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dicontoh. Umumnya, perilaku bullying ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti menjulurkan lidah, mengacungkan jempol ke bawah, menunjukkan jari tengah kepada temannya, menghasut teman untuk saling berantem, melempar mainan kepada temannya, bahkan sampai menendang temannya tanpa adanya masalah. Dari banyaknya peristiwa perilaku bullying tersebut ditanggapi oleh guru dengan berbagai macam respon. Ada yang menanggapi perilaku tersebut adalah perilaku yang lumrah pada anak usia dini, dan ada juga yang menanggapi bahwasanya itu adalah perilaku yang sebagai perilaku trigger atau perilaku yang tidak baik. Kekerasan bullying ini terjadi karena adanya pola asuh orang tua yang kurang baik dalam mendidik anaknya, dan ada juga disebabkan oleh faktor lingkungan, karena pada anak usia dini ini ia lebih mencontoh apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Baik, selanjutnya yaitu ada area masalah kekerasan bullying terhadap pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang bersifat menyerang atau menyakiti bagian tubuh. Kekerasan ini biasanya menyebabkan luka yang bisa terlihat oleh mata, seperti lebam, memar, lecet, cedera, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang menyakiti mental atau psikis sehingga membahayakan jiwa seseorang termasuk anak usia dini. Kekerasan ini biasanya berupa mengancam, meremehkan, mengisolasi, membentak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang berhubungan dengan segala jenis aktivitas seksual. Kekerasan ini tidak hanya terjadi melalui kontak fisik saja, tetapi juga bisa terjadi melalui kekerasan verbal atau hal lainnya yang bersifat melecehkan. Yang keempat yaitu kekerasan sosial atau penelantaran, yaitu sifat atau tindakan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, mengabaikan anak, berlaku sesuka hati kepada anak, tidak memberikan kasih sayang sesuai yang anak butuhkan. Pada era globalisasi seperti yang terjadi saat ini, banyak sekali muncul masalah dalam pendidikan anak usia dini, salah satunya perilaku bullying. International Center for Research on Women melakukan penelitian di tahun 2015
menemukan ada 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Presentasi tersebut merupakan angka yang lebih tinggi daripada kekerasan di sekolah yang terjadi di kawasan Asia, menurut AINI 2018. Sementara tahun 2019, Program for International Student Assessment menemukan bahwa di negara Indonesia banyak anak yang mengalami bullying sebesar 41%. Kondisi ini lebih tinggi bila dibandingkan negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu sebesar 22,7%. Strategi pendidikan yang bisa digunakan oleh guru dalam mencegah perilaku bullying sejak dini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, guru bisa menyisipkan pembelajaran anti-bullying di sela-sela pembelajaran. Yang kedua, guru mengajak anak bernyanyi untuk mengenal lagu-lagu anti-bullying. Yang ketiga, guru mengkomunikasikan kepada orang tua tentang bahaya bullying. Yang keempat, guru mengajak orang tua untuk lebih memahami karakter anak. Yang kelima, guru mengajak orang tua untuk mengikuti kegiatan parenting. Yang keenam, guru menasihati dan mengawasi anak ketika berada di lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh, guru memberikan kebijakan yang tegas terhadap perilaku bullying.